lihat. Cuma kadang ada kodam yang memiliki kemampuan lebih tinggi, tidak bisa dilihat oleh indigo. Kan di indigo tuh frekuensi kasar. Tapi ada kodam yang udah memiliki frekuensi lebih halus, jadi tidak bisa dideteksi. Kecuali mata sukma. Apa itu? Mata tuh banyak. Ada mata yang indigo tuh kan dia pakai mata yang ini. Ada mata dari zohir mata itu bisa ngelihat. Ada yang dia pakai mata batin. Ada yang dia pakai mata. Nah, kalau yang paling dalam lagi mata sukma. Mata sukma tuh dari dalam dia ngelihatnya. Itu yang paling halus bisa dilihat. Iya. Jadi makhluk itu tuh ada frekuensi getarannya. Kasar, makin halus, semakin tidak terasa getarannya. Itu semakin tinggi. Berarti kodam ini juga ada getarannya? Ada. Kodam paling bawah tadi hewan? Enggak juga. Hewan ada yang udah mencapai tinggi juga. Oke. Jadi tergantung kemampuan itu dari jam terbangnya dia. Oh, ini jam makanya gini, kalau misalnya Mbak Yu mau nyari tuyul ke Klaten sono, lebih baik Mbak Yu beli tuyul second. Tuyul second. Jadi tuyul second kan udah bisa kerja. Udah gampang dia, udah tahu. Kalau basi bina baru susah, ngajar dulu lama. Ini kayak kalau orang training kerja ini juga tuyul juga ada trainingnya ini. Iya. Kan kalau tuyul tuh yang second lebih bagus, sudah tahu kerja dia. Thrifting, ada thrifting tuyul ada ini ya. Iya. Sana sekarang kan thrifting ya. Iya. Ada thrifting tuyul ini. Makanya kan saya bilang kalau orang masih baru-baru dikasih kodam, karena dukunnya mau nangkep yang gampang aja, jadi dia nangkep dukun yang kodam yang biasa gitu. Nah, kan ini konyol kalau kodam yang biasa tuh disuruh apa takut. Maju, nggak berani. Aku takut, katanya. Kamu ngomong apa kalau kayak gitu? Percuma udah bayar mama. Tapi ada pengalaman kayak gitu Kanjeng Budi? Karena dulu saya sebelum masuk ke sini kan bergeraknya di bidang itu dulu. Tuyul second tadi? Oh, kalau tuyul second enggak. Spesialisnya di Klaten itu, kalau saya enggak itu. Jadi ternyata kayak film-film kolosal zaman dulu yang saya tonton waktu kecil kan ada ya kayak perjanjian. Nanti melindungi 7 keturunan, 8 keturunan itu beneran loh Kanjeng Budi? Beneran. Nah, ini ada barusan kasus saya kejadian. Oke. Ada datang ke tempat saya. Kita mau bukakan cakra. Saya bersihkan, lolos ini. Bersihkan tidak ada apa-apa. Saya bukalah cakranya. Begitu cakranya dibuka, kok ada gerakan beda nih. Aneh nih. Saya pikir. Lalu saya tembak, bangkitin, bener. Langsung reaksi dia. Akhirnya saya pikir, wah ini nggak bisa nih. Kok dia nggak mau keluar? Saya harus potong ini. Supaya dia tersiksa, baru kita sambung lagi kalau dia udah di luar. Begitu dia potong, kanjeng ini aku, kata dia. Saya bilang, kok kenal? Siapa ini? Kanjeng ini saya. Nggak taunya, dia pembantu dari selatan. Kan saya juru kunci di sana, jadi dia pembantu dari selatan. Saya bilang, kamu kenapa di sini? Aku nolong dia. Waktu di saat dia kecelakaan, dia nolong. Gitu. Jadi kalau dia dikeluarin, nanti takutnya kecelakaan itu terulang lagi. Wah, saya jadi deg-degan. Waduh, ini berarti ada terjadi hubungan ini, saling menguntungkan antara mereka berdua. Udah, akhirnya udah kepalang tanggung. Saya minta izin sama mereka, setuju. Saya bilang, gini aja, kalau kamu memang ikut orang ini terus, permintaan saya satu aja, bikin orang ini jadi kaya. Bisa di request? Bisa. Saya bilang, kenapa kamu selama ini nggak bikin dia jadi kaya? Kan saya nggak diminta, kata dia. Saya hanya diminta untuk lindungin tok. Oh, sekarang kamu bisa tau bikin dia kaya? Bisa. Nah, sekarang bikin dia jadi kaya. Nah, sekarang apa buat bayaran kamu? Dia diam. Saya tidak mau kalau soal nyawa dan lain-lainnya. Akhirnya dia bilang, dia minta didoakan, dibacakan Al-Fatihah aja. Berapa banyak? Dibilang 10 Kanjeng udah cukup. Ya udah. Jadi saya bilang, kamu kerja dulu, baru 10-nya dikirim. Setuju nggak? Setuju. Habis itu setuju, saya jabat tangan sama dia. Jadi harus dibikin ikatan perjanjian. Apa yang kamu ngomong, kamu pegang baik-baik. Kalau tidak, saya akan laporkan ke pimpinannya. Akhirnya setuju. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Kalau saya muncul kodam-kodam tertentu, ada yang kenal gitu, nah jadi problem saya kalau kenal. Karena kan kalau masuk ke keraton itu kan banyak sekali pegawai di sana tuh. Jadi ya seperti itu. Karena saya masih bertugas di selatan, jadi kadang-kadang hati-hati banget kalau yang dari selatan. Karena nanti kalau
dia disiksa, saya dapat teguran di sana. Itu. Jadi sekarang lagi rame kodam yang bikin kaya dan lain-lain. Nah, sekarang nih kodam perekonomian ya. Kodam Menarik ekonomi. banget nih kayaknya ya kodam perekonomian ini gimana? Saya tidak bicara bidang usahanya ya, Iya, karena iya. beberapa bidang usaha tuh membutuhkan itu. Ya. Nah, jadi di saat dia ada, misalnya tuh bisa terjadi tuh kodamnya di laki-lakinya atau di istrinya, antara dua aja, yang mana. Nanti kodam itu membawa menarik rezeki, jadi usaha yang dijalanin sama mereka tuh berkembangnya cepat sekali. Set gitu ya. Iya. Biasanya mereka tuh nggak terpengaruh kayak ada goyangan atau apa, nggak pengaruh. Jadi kalau perusahaan yang pakai pesugihan, kodam dan lain-lain tuh ekonomi tidak mempengaruhi dia. Goncang bagaimanapun nggak pengaruh. Tetap stabil aja dia. Paling omset turun sebentar, naik lagi. Gitu. Nah kalau dulu memang untuk usaha tuh banyak perusahaan-perusahaan yang lama yang raksasa itu pakai seperti itu. Nanti ketahuannya tuh kalau pas kumpul-kumpul gitu. Tapi itu udah bisa ditutupin dari mata-mata pelihat ya. Pelihat pasti tahu kalau dia pakai kodam. Jadi yang tadi saya dengarkan dengan baik dari Kanjeng Budi kan kodam itu bisa tentang kecantikan, baik menarik ya, Iya. baik menarik itu. Terus ada yang menjaga mungkin kesaktian gitu nggih. Ada juga nih yang terbaru ternyata bisa menambah kekayaan. Iya. Nah itu seperti apa lebih lanjutnya kodam ini bekerja? Maksudnya kalau kodam kecantikan itu yang akan seperti apa? Kodam kekayaan yang seperti apa? Terus kodam yang tadi kesaktian itu yang seperti apa? Iya. Mungkin apakah berbeda caranya, berbeda ritualnya mungkin atau seperti apa kan Yang Budi? Kalau untuk ritual itu memang beda-beda tiap kodam, tidak sama. Kita nggak bisa hubungkan mereka sukanya apa. Nah kalau untuk kesaktian biasanya berhubungan dengan kodam macan, kodam raksasa. Itu nanti mempengaruhinya di saat dia emosi kodam itu ngambil alih. Nanti dia harus misalnya puasa atau apa untuk memperkuat kodam tadi. Jadi biasanya tuh pernah nggak sih misalnya Mbak Yu makan, tiba-tiba Mbak Yu nggak kenyang, makan lagi berapa porsi, makan lagi berapa porsi. Bukan karena pengen makan banyak kayak rakus gitu Saya ya? biasanya kalau tanya orang, saya bilang, oh ini kodamnya yang lapar gitu. jadi kan biar saya nggak diejek orang juga makan banyak gitu. Tapi kadang-kadang memang gitu. Ada kodam yang memang mau makan dari situ juga, makanya mulut orang itu. Jadi berbeda macam-macam. Itu biasanya berhubungan dengan kodam kanuragan, kalau kayak gitu. Nah, kalau kodam yang membuat orang cantik dan menarik, itu biasanya tidak jauh dari putri, perempuan, atau gitu. Nah, itu biasanya satu aja yang dia perlu nanti. Misalnya ada cowok yang dia suka, itu pasti kita nanti dipengaruhi untuk deket cowok itu. Ya, Iya. menarik kayak magnet. Iya. Tapi orang kalau ngelihat dia itu tidak bisa berubah mata, akan terkena hatinya, jadi suka sama orang itu. Teringat lagi. Tapi kalau orang mau punya kemampuan kayak kami nggak bisa ditutupin soal penglihatan. Kayak misalnya ada larungan, waktu itu perempuan, dia miliki kodam seperti itu, yang buat cantik dari selatan, karena saya kenal kodamnya itu. Dulu, abdi dalam saya bilang, wih Kanjeng, itu cantiknya sempurna, gitu. Saya ketawa kan, ini orang nggak maju-maju, matanya kenapa nggak terbuka gitu. Nah, ini kan yang bikin cantik itu kan yang itu. Nah, dia sampai bilang itu, yang lain-lain juga bilang, semua cowok-cowok tuh ngeliatin dia kayak gimana gitu. Tapi kan kalau saya kan lihat aslinya gitu. Nah, jadi sebenarnya cewek itu tampangnya biasa gitu. Nah. Tapi jadinya kalau orang lihatnya versi tidak mempunyai kemampuan, jadi kayak lebih cantik, lebih ayo, narik hati gitu. Nah, seperti itu. Kesengsem gitu ya bahasanya orang Jawa. Sampai mereka tuh kayak nggak pernah lihat cewek lain gitu. Itu baru kodam yang jago. Gitu ya. Ada grade-grade-nya ternyata kodam itu. Saya dengar katanya dia waktu ke dukunnya itu mahal bayarnya untuk dapetin itu. Jadi memang levelnya bagus gitu. Berarti top chair nih yang mantap jiwa gitu ya. Nah biasanya itu dipakai untuk orang-orang yang kerja untuk penampilan. Yang paling banyak juga yang kodam untuk mempengaruhi orang. Jadi kalau untuk di lapas suatu tuh itu juga yang paling sering digunakan.
Makanya kodam tuh laris, paling laku memang. Kodam. Cepet banget dukun tuh kaya kalau jual kodam. Itu ya. Iya. Ini maaf teman-teman dukun ya. Maksud aku kan dulu saya juga kayak gitu, jadi saya cuma ngomong sekedarnya aja. Oke, tadi ini kodam kesaktian sampun, kodam kecantikan sampun. Kanjeng Budi kan cerita kalau kodam itu mempengaruhi wajah kita juga. Iya, bisa. Mempengaruhi fisik kita juga. Gimana kalau orang ini nggak pernah sadar ada kodamnya, terus-terusan mengalami kecapean terus? Oh, banyak itu. Gimana itu, Kanjeng Budi? Banyak seperti itu. Banyak orang yang pas dia ada masalah besar, baru dia datang kepada orang yang mampu, baru dia dicek. Banyak orang yang seumur hidupnya nggak tahu bahwa dia ada kodam. Banyak Dia, kayak gitu? Iya, dia hanya, kadang-kadang dia cuma kok kayak ada bisikan terus, itu aja paling dia taunya. Jangan ke sana. Itu apa? Itu kan kodam tuh kayak gitu tugasnya tuh. Sebenarnya. Cuma bedanya kalau bagi saya, nggak apa-apa ada kodam. Yang penting jangan tinggal di dalam. Itu aja. Selama di luar aman. Aman ya. Jadi maksudnya bolehlah orang punya kodam karena untuk tadi ya menjaga. Iya, ibaratnya betul. kayak guardian angel ya kalau bahasa gaulnya gitu ya, guardian angel. Terus ketika pengaruh dalam artian kondisi badan capek dan sebagainya, tapi itu bisa mengaruhi jalan hidupnya orang nggak kodam itu sendiri? Iya, pengaruh. Ada gara-gara kodamnya, dia jadi nggak menikah sampai tua. Oh ya? Iya, seperti itu. Jadi, makanya dia harus tahu dulu kodamnya itu. Karena kan banyakan orang nggak tahu kodam itu karena bapak ibunya yang kasih dia kodam itu pas dia lahir. Itu yang jadi problem. Dan dia udah terbiasa soal itu. Jadi, saya juga jujur, kodamnya bukan saya cari, tapi dari keturunan bapak leluhur saya, kodamnya. Jadi dia kan berjanji, ada ikatan perjanjian untuk menjaga sampai sekian keturunan. Jadi dia pasti ada di keturunan berikutnya. Turun-temurun.